Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah dan terlimpah kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, beserta segenap keluarganya, para sahabat, para tabi'in, dan mudah-mudahan kita semua tergolong umatnya yang mendapatkan syafaatnya nanti di Yaumil Jaza. Pada kajian kali ini, insya Allah kita akan membahas tentang kajian pemikiran pendidikan Islam, di mana ada banyak tokoh yang sangat berjasa dalam pemikiran pendidikan Islam, atau jasa-jasa mereka sangat berpengaruh terhadap kemajuan pendidikan Islam dan juga pendidikan pada umumnya. Maka tokoh yang akan kita bahas kali ini adalah tentang kajian pendidikan Islam kontemporer, kajian pemikiran pendidikan Islam kontemporer yang pada saat ini akan dibahas adalah tentang bagaimana biografi, kiprah, dan juga pemikiran-pemikiran dari seorang filsuf, ya, seorang pemikir yang besar tentunya, yang kita kenal dengan nama Said Muhammad Naqib Al-Atas. Beliau ini sangat terkenal tentunya dalam dunia pendidikan Islam, karena beliau dikenal dengan teori-teorinya yang sangat bermanfaat bagi kita. Di antaranya adalah tentang bagaimana pandangan beliau tentang tarbiyah, taklim, ta'dib, bagaimana pandangan beliau tentang apa yang disebut dengan islamisasi ilmu, kemudian juga tentang integrasi ilmu dan lain sebagainya. Maka insya Allah pada season kali ini kita akan membahas tentang bagaimana pemikiran pendidikan Said Muhammad Naqib Al-Atas. Sedikit sekelumit tentang biografi beliau, bahwa beliau ini adalah seorang ulama yang lahir di Bogor, ya. Walaupun beliau berkebangsaan Malaysia, tapi kelahiran beliau adalah di Bogor, ya, Jawa Barat, Bogor, Indonesia. Tepatnya adalah pada tanggal 5 September 1931. Jadi beliau ini ayahnya bernama Said Ali bin Abdullah Al-Atas, berasal dari Saudi Arabia, yakni dari keturunan ulama dan ahli di bidang tasawuf. Dan dari garis ibunya adalah seorang Syarifah Ragwan Ali Drus, berasal dari keturunan kerabat raja-raja pada kerajaan Sunda, Sukapura, Jawa Barat. Jadi ini adalah sedikit sekelumit tentang kelahiran beliau. Beliau dikenal sebagai pendiri Istak, ya, profesor yang sangat luar biasa, terkenal dengan pemikiran-pemikirannya, terkenal dengan filsafatnya, juga ahli dalam bidang metafisika dan juga sastra dan lain sebagainya. Walaupun beliau berkebangsaan Malaysia, tetapi pemikiran-pemikiran beliau sangat bermanfaat bagi kita, khususnya dalam pemikiran pendidikan kontemporer. Satu hal yang ingin saya ambil
Jadi sengaja tidak membahas terlalu jauh tentang biografi. Yang pasti kita semua kenal, beliau adalah seorang ilmuwan, seorang pemikir yang sangat terkenal dan sangat luar biasa karyanya. Sedikit tentang apa yang beliau angkat tentang pemaknaan tarbiyah, taklim dengan ta'dib ini. Tentunya tiga komponen kata ini sangat populer dalam dalam dunia pendidikan, tarbiyah, taklim dengan ta'dib. Dan beliau ini mengkritisi bahwa tarbiyah ini menurut beliau tidak cocok kalau tarbiyah ini dinamai atau dibahasa Indonesiakan dengan kata pendidikan, tarbiyah. Kemudian begitu juga taklim, beliau juga mengkritisi taklim ini hanya sebagai proses informatif transfer ilmu saja. Tetapi pendidikan yang dimaksud menurut beliau lebih condong, namanya lebih tepat adalah dengan makna ta'dib. Ta'dib ya. Karena beliau menganggap bahwa salah satu misi Rasulullah diangkat menjadi nabi kemudian berdakwah, diantaranya adalah untuk memperbaiki akhlak manusia dan tentunya berhubungan dengan adab. Ini sebagai kalimat pembuka untuk kajian-kajian pada saat yang akan datang. Insya Allah akan terbit lagi di channel YouTube ini. Silakan di subscribe, kemudian dilihat, ditonton. Mudah-mudahan kajian-kajian berikutnya akan terus akan lebih bermanfaat lagi dan akan lebih menarik lagi untuk proses dan kemajuan dunia pendidikan Islam kita. Ini saja. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.